ini dia Innova paling mewah guys. Oke, nah untuk Innova Reborn-nya yang paling mewah itu adalah tipe yang Venturer. Tapi pada tahun 17 ya, nah itu belum ada Venturer guys. Adanya tipe ini guys, ini adalah tipe termewah dari Innova, yaitu adalah Innova tipe Q ya, ini manual. Kita akan kepoin bagian luar, dalam, dan rasa berkendaranya. Check it out. Oke guys, nah ini bagian depannya ya. Memang sih nggak terlalu ketara. Yang paling ketara adalah pada bagian bumper ya. Grillnya sudah warna-warna black piano. Ada chrome juga guys. Dan pada bagian lampu tuh banyak perubahan ya. Yang pertama adalah lampu Pro G High ID projector ya. Dan juga ada lampu kecil yang sudah pakai LED guys. Nah, dia tampil sangat oke ya. Dan juga di bawah ada fog lamp dan lampu sen yang masih biasa guys. Serta pada bagian fender seperti ini biasa ya, polos. Nah untuk peleknya guys, dia pakai pelek itu single tone, palang banyak 5 baut ya. Ukuran bannya adalah 20565 R16 rem cakram. Dan spion seperti ini guys, sudah ada chrome dan sudah di-track. Dan ada sennya ya. Serta pada bagian kaca dia ada listnya sampai ke belakang, memanjang, sangat keren. Dan juga ada list pintu di bawah, chrome, sangat mantap. Dan juga ada handle model chrome ya, seperti ini, model tarik chrome. Dan kunci sudah keyless ya, sampai ke belakang. Ini mantap banget sih. Oke, lalu untuk BBM ada di kiri ya tangkinya. Serta untuk rem belakang dia masih pakai rem tromol. Sekarang pada bagian belakang guys. Nah yang ketara bedanya itu adalah pada bagian kaca ya, sudah ada di fogger. Untuk yang G nggak ada, tapi yang V ada. Dan ini ada. Serta sudah ada ini guys, ada list chrome nya pada bagian kaca. Serta juga ada tambahan di bumper bawah ya. Dan juga ada 4 sensor mundur guys. Jadi untuk sensornya ada di depan dan belakang ya, sehingga tampil lebih fungsional ya. Dan juga di sini ada tambahan chrome dan sudah ada kamera mundur guys. Oke, sekarang pada bagian bagasi ya. Nah untuk bagasinya memang dia cukup luas. Serta di sini ada 3 headrest harusnya guys. Cuman ini dibuka satu dan disempil di sini. Kenapa? Karena kalau dipasang ini akan mengganggu visibility pada bagian drivernya ya. Serta untuk yang tipe Q ya guys, dia sudah ada ini nih. Dia ada karpet yang terasa mewah ya, lebih tebal. Dan ini untuk pengaturan jok belakangnya setengah-setengah ya. Jadi ini sama seperti Innova pada umumnya, dia dilipat ke atas sehingga sangat praktis. Dan untuk bagasinya dia di bawah rata lantai. Ya sekarang pada bagian mesin ya guys, dia pakai mesin bensin 2000 cc 4 silinder dual VVT-i yang dia powerful dan juga responsif dan tangguh serta awet guys. Dia kap pada peredam seperti ini. Nah ini adalah kondisi kotor ya, jadi belum dibersihkan. Nanti akan lebih bersih lagi setelah dibersihkan. Nah tapi ketahuan ya, ini nggak ada bocor oli, semua masih bagus, yang artinya mesinnya masih good condition. Dan pada bagian rangka-rangka semua masih oke ya, nggak ada bekas perbaikan, yang artinya masih sangat oke banget guys. Oke, sekarang saatnya untuk ngecek pada bagian interiornya guys. Come on. Oke guys, ini kuncinya ya, seperti ini. Dia sudah keyless ya, ada lock unlock. Nah untuk menyalakannya tinggal injek kopling. Dan
pencet tombolnya yang di sini guys, ada di bawah setir ya. Oke, dan kita akan coba cek untuk peredam nih guys. Nah, ini adalah posisi pintu kebuka ya, seperti ini. Ada suara traffic di luar dan suara mesin. Kita akan coba cek untuk peredam nih guys, seperti apa. Ini dia. Mantap. Ini adalah bentuk dashboard dari Toyota Innova Q manual tahun 2017 ya. Nah, memang untuk bentuknya sih nggak terlalu jauh berbeda guys, tapi memang secara feels-nya ini terasa lebih mewah ya, lebih elegan. Kenapa? Kita akan coba bahas ya, apa aja yang berbeda pada bagian interiornya. Yang pertama adalah untuk material guys. Ini sama kayak Innova yang tipe G atau V ya. Dia adalah bahannya hard plastik dan warna hitam, tapi dipadukan dengan wood panel yang warnanya agak gelap guys. Dan ini memang rapi ya, terasa mewah, dan juga ada warna-warna silver aluminium yang drop seperti ini guys, sehingga dia terasa elegan banget ya. Dan sekarang pada bagian door trim seperti ini ya, dia bahannya adalah hard plastik, dan juga di sini ada bahan fabric yang empuk dan dikasih kombinasi dengan warna black piano dan chrome pada bagian tuas, serta warna silver pada bagian power window-nya. Rapi, dan joknya dia punya motif yang unik guys, seperti ini ya. Dia ada motif yang seperti ini nih dan ini, jadi ada dua motif dan stitching yang cukup rapi ya. Dan ini bahannya, walaupun ini bahannya fabric, tapi terasa tebal dan terasa mahal atau premium. Dan sudah ada armrest pada bagian bawah dengan kulit dan real stitching yang empuk guys, sehingga untuk jarak jauh ini sudah pasti nyaman. Oke, lalu pada bagian pintu ya, dia ada pocket yang besar dan juga bisa naruh cup holder ya. Dan juga di sini ada laci pada bagian depan, nah seperti ini. Dan juga di bawah guys, jadi ada dua laci ya. Ini sangat oke banget, sangat multifungsi ya, mantap sekali. Ada speaker juga guys, dan juga di bawah sini juga ada penyimpanan seperti ini. Ini juga ada cup holder ya. Lalu pada bagian driver juga ada pocket yang besar, sehingga untuk penyimpanan ini sangatlah melimpah. Ya, lalu pada bagian tengah di sini ada jam digital dan juga ada lampu hazard ya guys, serta ada layar yang besar. Kalau nggak salah sih mungkin 10 in ya. Dan ini bentuknya bagus, dia rata dan nggak ada tombolnya guys, sehingga memang secara feel ini tampil lebih elegan. Dan juga ada AC digital seperti ini guys, sehingga secara tampilan dia lebih mewah dan lebih modern. Dan di bawah juga ada untuk airbag ya, dan juga ada untuk eco mode dan power mode. Dan juga ada untuk di bawah ini ada untuk power outlet. Ya, lalu pada bagian driver ini ada setelan power window ya, sudah all auto pada keempat kacanya guys, sehingga memang lebih praktis ya. Dan juga ada untuk spion yang sudah di track seperti ini. Nah, yang paling banyak itu guys berubah itu adalah pada bagian indikator ya. Sekarang sudah seperti ini, sudah warna ya, sehingga memang secara looks dia lebih mewah dan sudah punya MID yang sangat komplit guys, seperti ini guys. Tuh, lengkap banget ya, sehingga untuk kawan-kawan ini feelsnya memang terasa ini seperti di sebuah Fortuner atau sebuah Camry ya. Ini sudah layar warna, sudah banyak indikatornya, oke ya. Dan ditambah itu adalah setirnya yang tampil lebih wah. Dia lengkap banget ya guys. Jadi ada bahan kulit di sini dengan real stitching. Dia bentuknya 4 spoke ya, ada warna silver juga, dan tombolnya banyak banget. Ini untuk MID dan ini untuk head unit ya, seperti itu. Dan sudah ada kayu ya, sudah ada wood panel pada bagian setir, sehingga secara feel dia tampil lebih elegan ya. Serta dia sudah tilt dan juga teleskopik, sehingga sangat praktis. Dan ditambah pada bagian ujung-ujung ya, dia sudah ada cup holder yang ada di dekat lubang AC, sehingga minuman akan terasa lebih dingin. Serta untuk yang tipe Q sudah dapat lampunya sudah auto guys, jadi kawan-kawan bisa setel di auto aja. Dia akan menyesuaikan dengan keadaan luar, jadi kalau dia gelap dia akan nyala sendiri, sehingga tampil lebih oke juga sih, lebih simple. Ini adalah pemandangan di jok row kedua dari Innova Reborn tipe Q manual tahun 2017 ya guys. Nah, yang terasa adalah untuk ruang kakinya ya, ini masih ada 4 jari. Nah, untuk jok pada bagian row kedua dia bisa sliding guys, sehingga sangat praktis ya. Nah, ini adalah dengan posisi paling maju, masih ada sejari ya, yang sangat oke banget.
Tapi kalau kawan-kawan memang butuh ruang lebih, bisa dimundurkan. Nah, kita akan coba setel dengan posisi yang cukup normal ya, untuk orang-orang tinggi di bawah saya. Seperti ini misalnya guys. Nah, ini masih sangat oke ya. Dan untuk pada bagian row kedua guys, dia ada tray di sini guys. Ini adalah untuk makan ya. Jadi ini bisa kawan-kawan pakai untuk naruh iPad atau bisa naruh minuman. Sehingga sangat mewah dan praktis ya. Dia ada di kanan kiri. Nah, di sini dia ada warna-warna wood panel kayu yang sangat elegan sekali. Nah, lalu pada bagian trimnya ya. Ini adalah bahannya hard plastik ya, tapi dengan wood panel yang warna gelap sehingga tampil mewah, dan ada warna-warna silver sini guys. Keren sekali sih. Ada lampu baca sini guys. Nah, lebih terang seperti ini ya. Nah, yang terasa juga sangat elegan itu adalah pada bagian ini guys. Ini adalah ambience light ya. Sebentar. Nah, ini kalau malam ini terasa mewah sekali ya. Sangat keren sekali. Memang di sini nggak ada monitor, tapi ini juga sudah oke banget ya. Sangat terasa elegan. Dan juga di bawah sini ada wood panel dan juga ada power outlet. Oke, serta juga dapat ini guys, ada hand grip ya, yang sudah flip dan sudah soft juga, sampai ke depan juga ada. Dan ada hanger juga di sini guys, lampu baca ya. Dan di sini ada warna-warna aluminium ya, yang keren di bagian bawah lampunya. Dan juga untuk AC di sini pengaturannya seperti ini, ada auto dan juga ada untuk speed anginnya ya. Dan juga di sini adalah untuk penerangannya ya, bisa setel antara terang atau enggaknya. Ini saya bikin redup dan saya bisa setel terang lagi guys. Jadi ini masalah selera ya, bisa di setel sesuai keinginan. Mantap. Nah, lubang AC di sini. Oke, dan kita akan bahas untuk joknya guys. Untuk Innova tipe Q, dia joknya sudah seperti ini, captain seat ya, dengan armrest, sehingga ini terasa lebih mewah dan lebih nyaman untuk jarak jauh. Serta juga dengan motif sama dengan depan, dan dia sudah ada pocket di bawah guys, sehingga kawan-kawan bisa naruh barang-barang tanpa mesti berantakan ya. Serta di tengah-tengah sini dia terbuka aja polos. Di sini dia ada cup holder guys, seperti ini ya, yang bentuknya agak lucu sih. Dan ini bisa dibuka kalau dibutuhkan, dan kalau nggak diperlukan ya tinggal ditutup lagi seperti ini guys. Sangat praktis ya. Serta juga ada lampu baca di tengah sini guys. Serta untuk yang tipe Q guys, dia ada perbedaan ya pada bagian karpetnya guys. Dari motifnya dia tampil lebih mewah ya, dan juga kalau dipegang ini lebih tebal, lebih empuk, sehingga memberikan rasa yang lebih nyaman sih. Oke, kita akan coba review pada bagian jok row ketiganya guys. Come on. Oke guys, ini adalah pandangan di row ketiga dari Innova Reborn tipe Q manual tahun 2017. Yang pertama adalah untuk legroomnya guys. Untuk ruang kaki ini masih ada 3 jari ya, yang artinya masih cukup oke. Jadi kalau kawan-kawan tinggi di bawah saya ini akan lebih lega lagi ya. Dan di belakang sini juga ada AC. Tadi ada 2 kisi ya, sehingga dinginnya merata banget, mantap. Dan juga ada kaca yang cukup besar seperti ini guys. Jadi sehingga secara feels ini masih terasa nyaman ya, dia nggak sumpek. Jadi untuk kawan-kawan yang punya klaustrofobia ini masih aman banget. Dan juga ada ini hand grip ya, seperti ini. Serta di sini ada penyimpanan ya, cukup oke. Dan ini berfungsi seperti armrest ya, sehingga kawan-kawan bisa naruh tangan di sini supaya nggak capek. Nah, untuk jok row 3 seperti ini bentuknya. Dia masih empuk ya, dan ada 2 headrest. 2 plus 1 guys. Jadi kalau kawan-kawan pengen yang bertiga ini bisa ditambah lagi ada headrest ya guys. Serta untuk seatbelt seperti itu ya, dia ada 2 yang 3 titik. Oh, bahkan dia ada 3 seatbelt 3 titik, 1, 2, dan 3, sehingga memang ini adalah mobil di row ketiga ini bisa diisi 3 orang dengan cukup proper, sehingga total penumpangnya itu muat 2, 3, berarti 4 tambah 3 ini adalah mobil 7 seater, tapi dengan model captain seat. Oke, sekarang saatnya untuk coba jalan. Come on. A few moments later. Oke guys, kita lagi coba jalan sebuah Toyota Innova tipe Q ya, Q manual tahun 2017 ya. Jadi ini adalah tipe yang cukup mewah.
dengan wood panel di mana-mana ya, dan juga layar yang besar, serta untuk indikator sudah seperti Camry guys, seperti ini ya. Nah, yang pertama adalah untuk visibility-nya ya. Nah, untuk posisi duduknya ini memang dia cukup fleksibel, bisa dinaikkan dan diturunkan sehingga ada pilihan. Nah, tapi untuk posisi terendahnya dia sangat rendah sehingga seperti bawa mobil sport guys. Nah, tapi kalau kawan-kawan pengen bikin tinggi bisa dia agak commanding seperti ini. Nah, untuk look-nya ya, ini terasa mewah banget, keren, dan setir juga ada kayu gini guys, ini keren banget ya. Joknya juga empuk, nyaman, dan sportif ya, ini warna hitam seperti ini. Serta juga di sini ada armrest di bawah sehingga dan sudah empuk ya, sehingga ini enak untuk dipegang, dan juga di kanan juga ada armrest sehingga tangan nggak pegel. Oke, lalu kita akan coba jalan ya guys. Oke, lalu untuk kursinya ya guys, ini joknya empuk ya, nyaman dan sportif sehingga untuk jarak jauh dia nyaman. Lalu untuk suspensinya nggak tahu sih apakah beda dengan tipe yang di bawahnya, tapi ini rasanya sangat soft ya. Dia itu bantingan yang empuk, tapi empuknya tuh empuk yang mantap ya. Dia berat, dan ini untuk suspensinya memang feelsnya kayak mobil Eropa sih. Jadi walaupun ini adalah leather frame, tapi rasanya premium ya. Oke, sekarang kita bicara untuk peredaman guys. Kita akan coba di jalan yang agak besar ya, supaya lebih maksimal. Oke, ini suara traffic yang ramai ya guys. Kaca saya buka seperti ini. Nah, kita akan tes untuk peredamannya ya. Wow, mantap. Nah, untuk peredamannya sangat baik ya, cukup baik di kelasnya guys. Dan mungkin kalau dibandingkan tipe yang G, ini memang lebih bagus lagi. Lalu untuk suara road noise juga minim, dan juga untuk suara mesin juga terasa sangat halus. Oke, sekarang kita bicara untuk tenaga mesinnya guys. Dia pakai mesin 2000 cc, bensin 4 silinder ya. Dan ini ada 3 tipe ya, ini dengan tipe normal. Dan kita bisa setel ke mode eco dan mode power ya. Nah, itu bedanya adalah di injekan gas, di injekan gasnya guys. Jadi kalau kawan-kawan setting di posisi eco, nah itu gasnya dibikin nggak terlalu responsif ya. Jadi sehingga di gas dikit dia nggak lari guys. Tapi kalau kawan-kawan pindah ke posisi power ya, seperti ini, atau ada power mode ya, ini dicolok aja langsung lari ya, sehingga secara feel lebih powerful, tapi tentunya akan menjadi lebih boros. Ya, sekarang untuk feeling di setir ya guys. Nah, setirnya ini ada bobotnya guys. Jadi ini setirnya bukan setir enteng yang enteng banget ya. Ini agak berat. Memang ini adalah karakter, kalau nggak salah dia masih pakai power steering yang masih pakai minyak ya, atau pakai hidrolik, sehingga memang secara feel dia nggak seenteng di ABS. Tapi kelebihannya adalah feelingnya lebih natural guys. Jadi apa yang ada di jalan langsung terasa di sini ya. Tapi untuk high speed dia juga memberat, sehingga memberikan rasa yang rasa yang mantap dan stabil. Oke, sekarang bicara kesimpulannya guys. Nah, jadi kalau kawan-kawan pengen mobil MPV yang proper ya, dia tuh cukup lega, nyaman, dan cukup keren ya. Dia tampil kalem dan cukup elegan. Tapi kawan-kawan nggak pengen tampil yang terlalu glamor ya, nggak pengen tampil yang terlalu menonjol. Nah, ini oke banget guys. Dia punya bentuk luarnya masih oke, keren, tapi masih kalem guys. Jadi sehingga secara look dia nggak terlalu menonjol banget. Dan ditambah dia punya interior yang terasa mewah. Ya memang, sehingga secara feel ini mobil elegan, mewah, tapi kalem guys. Jadi untuk kawan-kawan yang memang pengen stay humble, ini oke banget. Ditambah dia tarikan belakang, bodinya tinggi. Jadi kalau kawan-kawan pengen mudik keluar kota atau pengen ke jalan-jalan hancur, ini sangat siap ya. Jadi kalau kawan-kawan beli Alphard mungkin pas ke jalan-jalan yang hancur khawatir ya. Atau kawan-kawan pakai Alphard masuk ke jalan-jalan kecil, ngeri nggak muat. Nah, kalau ini masih oke banget guys. Ini mobil walaupun mewah, nyaman, tapi tangguh banget guys. Dan kabin lega, serta harga bekasnya juga sangat awet. So, ini adalah pilihan yang mantap jiwa.